Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Tidak usah malam-malam, dah sebentar saja Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Ya kopi aja. Kopinya penting ya. Ini kopi ini penting ini Pak, karena ada keyakinan bahwa man azara min batnihi minal gahwa, katanya ada ulama mengatakan barang siapa yang baru minum kopi, mulutnya dan perutnya masih ada kopinya, tidak ditanya oleh munkar nakir, katanya Pak. Karena apa? Dulu itu ulama ada menfatwakan bahwa kopi ini enak untuk dzikir supaya nahan ngantuk, untuk ibadah. Ya, orang-orang soleh dulu, wali-wali minum kopi supaya apa? Supaya ibadahnya malam gak ngantuk Pak. Jadi mereka minum kopi dulu, baru dzikir, baru sholawat, sholat tahajud, sholat hajat, semuanya nggak ngantuk. Karena apa? Minum kopi. Nah, ketika mereka meninggal, salah satu di antara mereka meninggal, malaikat tahu Pak, ngapain ditanya orang baru dzikir, nggak perlu ditanya orang soleh. Wah, komplit nih satu rokok-rokoknya ini. Akhirnya nggak ceramah kita ini, ngopi gitu. Nah ini dua-duanya ini Pak lengkap ini. Masalahnya sekarang beda. Ngopi untuk apa? Untuk nahan ngantuk supaya bisa kuat bergadang. Nonton bola atau apalah ya. Nongkrong biasanya yang muda-muda ya. Terus ketika mati gimana, masih ditanya? Ya nggak tahu saya. Ya resiko Anda. Apalagi ngerokok sampai ngopi sampai ngerokok Kiai ya. Luar biasa. Padahal rokok ini bahaya Pak. Bahaya, ada tulisannya ini. Apa itu? Merokok membahayakan kesehatan. Setelah saya baca ini Pak, saya berhenti baca. Gak berhenti ngerokoknya, tetap berhenti baca saja. Gak perlu dibaca, tetap aja ngerokok. Lu ngikuti ulama juga ini Pak, ngerokok ini Pak. Ada satu ulama ini kiai, sakit terus Pak. Karena kebanyakan ngerokok, paru-parunya luar biasa. Kotor sudah, kayaknya banyak rokok, banyak nikotin. Sering masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit sehat lagi, masuk rumah sakit sehat lagi. Akhirnya dokternya bosan. Kata dokter, Pak Kiai, jangan banyak merokok, nanti mati loh. Apa kata Pak Kiainya? Kalau mati dok, kan ada korek.
Nggak mati-mati rokoknya dok. Maksudnya mati Pak Kiai, bukan mati rokoknya, mati manusianya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia aja ya. Kalau tadi udah disampaikan mungkin bahasa Sunda dengan guru kita yang ganteng ini. Iya. Saya nggak sanggup kalau bahasa Sunda Pak. Sunda ini repot, meskipun saya sudah lama di sini. Ada nasihat katanya, kalau Habib kalau Habib mau bisa bahasa Sunda, kawin dulu dengan orang Sunda. Ini saran bagus ya, cuma membahayakan ini. Tapi ya, memang resiko bahasa Sunda ini, kalau saya perhatikan ucapannya sama. Kan saya dari Jawa. Kalau beliau-beliau ini kan, Anda semua kan Sunda ini. Sunda kan? Ada orang Jawanya? Banyak. Wong Jawa. Jawa ndi, Bu? Oh, Blitar. Ngerti Sunda sudah, Bu? Ngerti. Bukan masalah Sundanya, ngerti. Ya sampai saking semangatnya, Pak ya. Ngerti bahasa Sunda, Bu? Oh, ya kalau ngerti bahasa Sunda bagus. Kalau saya ngerti, Bu, cuma ngucapnya takut saya. Ini bukan ceramah, ini tanya jawab. Sunda itu saya katakan tadi pengucapannya sama tapi maknanya beda. Sama, ngucapnya sama, maknanya beda. Ada ini cerita Pak, Bu, ya dengarkan dulu, jangan dicolok dulu saya, santai aja. Langsung disamber saja. Ini ada orang Jawa dari Blitar, tempatnya sampean itu Bu, ke Tangerang sini, cari kerja. Nggak dapat kerja Bu, susah. Akhirnya dapat kerja, karena nggak punya keahlian, dapat kerja jadi kernet truk. Iya. Satu ikut material, toko material kan ada truknya untuk kirim bahan bangunan ya. Akhirnya jadi supirnya orang Sunda, kernetnya orang Jawa. Ngirimnya Pak tiap hari, ngirim batu, ngirim semen. Suatu saat ngirim ke Bogor sana agak naik Pak. Maklum truknya truk udah truk lama, udah tahun kuno Pak. Terus tiap hari dipakai ngangkat berat. Iya. Naik ke atas bawa batu kali begitu Pak, tahu-tahu di tengah jalan mogok, mati mesinnya karena posisinya naik, angkutannya berat, harus diganjel, bener nggak? Maka supir tadi merintah sama orang Jawa tadi dari Blitar tadi, tempatnya ibu ini, Kang, cokot ganjel lah. Orang Blitar tadi kaget, ya Allah, susah bener kerja ini, sampai suruh cokot ganjel. Cokot bahasa Jawa ini Pak, gigit. Cokot kucing berarti digigit kucing. Kalau sini kan ngambil, bener nggak? Makanya orang Jawa itu langsung, loh ini cokot, masa ganjel dicokot? Sudah diganjelkan ke truk tadi, supirnya teriak, atos Kang. Kata orang Jawa, ya atos, kalau empuk roti. Makanya susah Bu, ya. Makanya saya kalau ngomong Sunda mungkin diketawain, nggak sampai nanti arti maknanya ya. Bahasa Indonesia saja, iya. Ini biar nggak ngantuk kita Pak. Musimnya musim dingin, iya musim hujan lembab ini enak ini. Musimnya pengantin sebetulnya ini. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya taati para alim ulama, para kiai, para guru, para kesepuhan, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, Al-Ah Kiai Haji Zaki Al-Yamani. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur,
dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kami lagi enggak? Saya takut, Pak. Mertuanya guru saya masalahnya. Iya, mertuanya beliau orang besar guru saya, almarhumlah Abu Yauji ya. Takut saya nggak berani doa macam-macam sama dia. Dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat ya, yang insya Allah semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apa yang dilakukan, yang diupayakan oleh panitia Isra Mi'raj untuk terselenggaranya acara ini, Allah ganti dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ketua DKM Masjid apa? Nurul Falah yang saya hormati, mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan juga hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Masya Allah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam satu wadah, dalam satu acara yang sama-sama kita yakini bahwa acara malam hari ini adalah acara yang dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang dipandang oleh Allah penuh maghfirah, penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya yang hadir bubar dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus kenikmatan iman dan Islam yang sama-sama kita yakini, mudah-mudahan nikmat Islam dan iman ini terus kokoh di hati kita sampai kita nanti menjelang ajal mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada manusia yang agung, manusia yang malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya, Nabi Yuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semuanya mendapatkan syafaatul udma, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya belum bulan Rajab ini. Ini saking semangatnya bagaimana ini? Masih seminggu lagi ya, tapi tidak apa-apa. Kita ini memperingati lambang-lambangnya Allah. Kalau Anda sudah memperingati lambang-lambang Allah, berarti tandanya Anda orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Al-Qur'an begitu. Barang siapa yang mengagung-agungkan lambangnya Allah, itu adalah tanda manusia tadi, hati manusia tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini panjang, Pak. Enggak selesai 2 hari, Pak. Siapa yang sanggup nyeritain, Pak? Iya. Jam 4 nanti belum selesai nih, Pak. Jam 3 belum selesai, apalagi ini cuma 1 jam. Cuma kita ngambil hikmahnya saja. Tadi sudah mungkin banyak disampaikan oleh guru kita. Saya cuma nambahin saja. Nambahin dikit saja. Ada kan di situ di dalam surat Al-Isra itu kan disebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya berhenti di situ dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Loh, Allah kok ngomong maha suci? Padahal yang bicara ini Allah, Pak. Ayat Quran ini yang bicara siapa? Allah Subhanahu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau orang sudah mengatakan subhan, nah kalimat subhan ini kalimat menakjubkan.
Bikin lagi aja Bu, supaya punya adik, supaya nggak nangisan lagi itu. Nggak punya adik nangis Pak, bosen sama ibunya. Bisa dilanjut? Sampai mana tadi? Punya adik. Subhan kata ulama, tugalu inda ta'ajjub. Kata-kata subhanallah itu menandakan peristiwa yang menakjubkan. Misalkan begini, Anda melihat gunung tinggi bagus, atau pemandangan atau rumah yang mewah, Anda katakan apa? Subhanallah. Benar nggak? Gampangnya begini, ini kan banyak laki-laki banyak perempuan. Kalau laki-laki lihat perempuan cantik, bilang bagaimana? Subhanallah. Gak mungkin bilang innalillahi. Benar gak Pak? Lihat sebelah kanan kan cantik-cantik Pak. Anda paling subhanallah cantiknya. Ibu-ibu juga begitu, lihat bapak-bapak, lihat kiai gini ya, ganteng. Kan bilang, Masya Allah subhanallah kiai kita ganteng. Gak mungkin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah Pak. Benar pengucapannya bagus. Marah. Subhanalladzi ini tugalu indat ta'ajjub. Kata-kata yang dikatakan ini menakjubkan. Peristiwa yang luar biasa. Ada sebagian orang mengatakan barang siapa, bukan sebagian orang, ulama mengatakan barang siapa yang tidak meyakini peristiwa Isra Mi'raj itu masuk dalam golongan orang kafir. Naudzubillah. Karena apa? Saking menakjubnya peristiwa itu. Bayangin Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, ada dikatakan Nabi itu ketika di Isra Mi'rajkan itu tempat tidurnya itu kembali dari tempat tidurnya Nabi itu ketika dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa untuk di Isra Mi'rajkan, itu Nabi balik dari Isra Mi'raj itu tempat duduknya atau tempat tidurnya kayak kursi begini Pak, anget masihan Pak. Berarti sebentar saja. Sama seperti kita Pak. Sama seperti kita kalau tengah malam ya, kita ini bangun kembali masih hangat kan? Bukan ibadah, ndak kencing mungkin ya. Kamar mandi balik hangat enggak? Nah, sama kita berarti. Ini Nabi Pak perjalanan begitu itu masih hangat tempat duduknya atau tempat tidurnya. Berarti ini menakjubkan. Asra yang memperjalankan. Nah ini. Memperjalankan ini bermakna apa? Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti otomatis Nabi Muhammad diundang. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah tapi tidak bisa. Kalau Nabi Muhammad diundang. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan bi abdihi, dengan hambanya. Kenapa bukan binabihi? Kan Nabi Muhammad. Nabi enggak? Kenapa bukan binabihi? Padahal Nabi Muhammad Nabi. Kok ditulis hambanya? Karena apa kata ulama? Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah yang taat 100%. Loh kalau kami kalau orang-orang ini gimana? Kan hambanya Allah. Iya, Anda ini hambanya Allah tapi sering kebelangsak. Mau sholat ya, dipanggil sholat, males. Kalau Nabi waktunya sholat, apapun keadaannya sholat. Maka dikatakan hamba. Kita juga hambanya Allah, tapi tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Maka disebut abdi, hamba. Ya. Kalau dengar sholat kita, tadi kan diterangkan bagaimana masalah sholat. Ya. Apalagi berjamaah luar biasa ya. Kita ini kadang males. Apalagi sholat subuh. Sholat paling berat itu Pak. Berat enggak? Berat apanya? Ngantuknya ya. Padahal sudah teriak itu Pak muadzin Pak. Hayya ala sholah. Ya kan? Padahal sepi nih Pak. Masjid ini kan kalau mau subuh kan sepi nih. Ini kan telinga kita sebelah-sebelah rumah ini kan dengar semua. Tapi enggak bangun-bangun kita Pak.
Tetapi kalau hayya sepak bola, kalau langsung cepet kita Pak. Gak usah dibangun, bangun sendiri kita. Ya kan? Tengah malam itu ada final Argentina vs Brazil. Wah Pak, persiapannya luar biasa Pak. Sampai titip-titip kita Pak. HP dihidupkan. Nanti jam 2 malam ini saya harus lihat ini. Supaya saya bangun, hidupkan alarm. Sampai titip sama istri sama anak. Nanti jam 2 bangunin ya. Giliran sholat subuh Pak, muadzinnya teriak hayya ala sholat, kita tidur. Iya, berarti kita ini bukan hamba yang 100%, masih sering membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah malam, perjalanan malam Pak. Kenapa malam Pak, nggak siang saja? Loh beda Pak. Kalau siang banyak yang lihat Pak. Malam ini orang katanya ulama, tidak ada satu wali dilantik siang hari, nggak ada Pak. Pasti seorang wali itu Pak tengah malam. Ya. Malam itu insya Allah Pak, orang yang sering berzikir, baca Quran, ini tengah malam bangun, insya Allah ini adalah dijadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok amin? Anda ini sering malam apa? Anda malam paling bukan ngaji Anda ini. Nonton TV. Kan begitu. Kalau enggak warung kopi. Begadang kita. Kalau mereka, kalau Allah mau ngangkat seorang wali itu pasti tengah malam Pak. Enggak mungkin siang. Kalau siang ini wali jadi-jadian Pak. Banyak enggak? Banyak. Nggak pernah ibadah, tahu-tahu muncul jadi wali. Nggak jelas dari mana itu kan, banyak kan. Compang-camping dianggap wali. Iya kan, kita nggak tahu. Tetapi Allah kalau melantik seseorang pasti di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Jadi ini judulnya Pak, tepat ini. Kita kan di masjid ini. Dari masjid ke masjid. Kenapa gak tempat lain saja? Bisa Allah Pak. Nabi di Isra Mi'raj kan bukan melalui masjid, ya bisa. Haknya Allah. Tetapi Allah memberikan pelajaran kepada kita, umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita ini senang Pak dengan masjid. Nabi saja kalau mau berangkat kemana-mana, dari masjid ke masjid. Kenapa yang dipilih Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram ada keistimewaan. Diceritakan kalau ibadah di sana, ada yang mengatakan 10.000. Sholatnya kita ganjarannya seperti sholat di sini Pak, satu sholat, sana 10.000, ganjaran sini 1 Pak. Anda ngaji, nghantamkan Quran, sama dengan 10.000 hataman Quran. Ini Masjidil Haram. Dan kenapa harus di masjid? Karena masjid ini yang tempat yang dicintai Allah Pak. Ahabbu biladun indallah masajidun. Kata Nabi Muhammad, tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Tradisi kita, mohon maaf ya, tradisi kita ini sebetulnya orang-orang tua kita dulu, kalau ada masalah apapun, pasti kalau pusing Pak, berangkat ke masjid, sholat. Tahu sholat apa dia? Paling enggak iktikaf di masjid. Supaya apa? Supaya tenang pikirannya. Supaya apa? Hatinya enggak gelisah, masuk masjid. Sekarang dirubah. Sumpek kita ke kafe. Ajaran siapa ini? Sumpek, ya. Masuk ke mana? Ke tempat maksiat. Nonton orkes. Apalagi itu? Ikut joget. Ya tambah sumpek kan Pak. Ini bukan tradisi kita. Ini yang mengganti tradisi ini. Kalau Anda gelisah, cari hiburan. Ini orang Yahudi Pak. Pendidikannya TV ini Pak, TV. Wah kalau sumpek Beb, saya ke kafe, ketemu teman-teman, minum, seneng. Udah Beb lupa. Tapi sampai di rumah ingat lagi. Tapi kalau di masjid, nah ini pemecahnya di masjid Pak. Nabi saja di masjid, ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah
Sekarang mi'rajnya dulu. Isra-nya dulu, jangan mi'rajnya. Saya potong-potong, kalau diterangkan panjang Pak, kemana-mana ceritanya nih. Isra-nya dulu. Di dalam perjalanan Isra ini Pak, enggak langsung Nabi itu tahu-tahu ke Masjidil Aqsa, enggak Pak. Berhenti dulu di 4 tempat. Nah ini pelajaran. Maka Isra Mi'raj ini pelajaran bagi kita. Di mana saja malaikat Jibril ini mengajak Nabi Muhammad ya pakai buruk. Tahu buruk Pak? Buruk ini kendaraannya Nabi Pak. Ada yang mengatakan buruk ini nggak pernah yang bisa mengendarai kecuali Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad banyak nabi-nabi sudah pakai buruk. Terlebih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Alasannya Nabi Ibrahim itu, kata ulama ini Pak ya, Allah kasih kendaraan buruk ini untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Kebetulan istrinya 2 Pak, Siti Hajar dan Siti Sarah. Mungkin karena buruk ini kecepatannya seperti kilat, ya, kalbargun, seperti petir begitu. Iya, kalau sini ke Jakarta naik buruk ya nggak ada 1 detik Pak. Kalau ada. Kalau menurut saya Pak, kalau menurut pribadi jangan dipakai pribadi. Ini menurut pandangan seseorang, ijtihad saya. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan buruk? Bukan masalah Ka'bahnya Pak, karena istrinya 2. Kalau DWA 1 yang tua cepet Pak datang. Yang muda WA cepet datang. Itu mungkin landasannya, alasannya itu menurut saya. Jadi kalau gak punya buruk jangan kawin lagi. Saya pernah ngomong gini Pak, ada tamu saya Pak. Tahu-tahu, Beb saya pingin kawin lagi. Loh ente sudah punya buruk belum? Dia ngomong sama istrinya, tadi saya kata Habib itu Nabi Ibrahim dikasih Allah buruk karena istrinya 2. Sekarang saya kawin lagi Bu. Loh mana buruknya? Ternyata dia punya kijang Pak, kendaraan kijang, ditulisi Pak, buruk. Nah itu buruk saya Beb. Loh kijang tahun 75 itu sih buruk. Jadi Nabi Muhammad waktu itu dikawal oleh malaikat Jibril naik buruk Pak, nggak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak, tetapi berhenti dulu di 4 tempat. Nah, 1, ini pelajaran bagi kita. 1 di Baitul Lahmin. Sampai di Baitul Lahmin Nabi suruh sholat 2 rakaat. Apa Baitul Lahmin? Bethlehem kalau bahasa sekarangnya. Itu adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Di situ Nabi Muhammad turun sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berangkat lagi. 1 tempat berhenti lagi. Di mana? Di Sajarah Musa. Ada pohon Pak, luar biasa. Kata ini pohon, itu pohon Musa. Maka di situ Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Sudah sholat 2 rakaat, tempat ketiga disuruh berhenti lagi. Di mana? Di Jabal Tursina atau Jabal Tursina, di mana itu Nabi Musa ketika berbincang dengan Allah. Yang keempat di Yathrib, Nabi disuruh berhenti. Yathrib ini dulu Madinah ini Pak, Nabi Munawwarah itu dulu namanya Yathrib. Maka Nabi bertanya, kenapa saya harus berhenti ke 4 tempat ini? Maka ditanya, diberi jawab oleh Jibril, di situ, di Bethlehem situ Nabi Isa dilahirkan, maka itu adalah asar peninggalan tempat orang soleh. Maka di situ Nabi sholat 2 rakaat untuk menghormati orang soleh. Di Sajarah Musa, kenapa di Sajarah Musa? Karena di pohon itu Nabi Musa pernah berhenti istirahat ketika dikejar Fir'aun. Di Tursina, kenapa di Tursina? Di Gunung Tursina. Gak di gunung Krakatau saja, kan gitu. Kenapa? Karena di situ Nabi Musa berbincang. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Terakhir di Yathrib. Nabi Muhammad siapa? Tempat apa? Ini tempat luar biasa, banyak kurmanya, rindang, sejuk. Ini adalah Yathrib.
Wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, ini tempat nanti kamu akan tinggal di sini. Sudah dikasih isyarat Pak bahwa Nabi Muhammad akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pelajarannya apa, Beb? Kok kita disuruh lihat ini? Pelajarannya begini, Pak. Kalau kita kemana-mana, jangan kita ini lupakan tempat peninggalan orang soleh. Kata orang gak percaya itu berkah, sir orang soleh. Jibril memerintahkan ini Pak, supaya Nabi Muhammad berhenti di tempat kelahiran Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sudah mati. Gak tahu Nabi kelahirannya kapan, di mana. Supaya apa? Ini asarun Nabi, bekasnya Nabi. Ini disuruh sholat Pak. Supaya apa? Supaya mendapat keberkahan. Jadi kalau kita pas libur, anak kita libur Pak, jalan-jalan boleh, tapi jangan lupakan Pak, tempat-tempat peziarahan, tempat-tempat peninggalan orang soleh, ini kunjungin. Ini pelajaran bagi kita. Kan kemarin libur nih, anak sekolah kita kan? Libur nggak? Kemana kita? Repot ini. Ini pelajaran Pak. Jangan ajak anak kita pas libur langsung ke kebun binatang, lihat buaya. Nanti tanya anaknya, itu siapa Bu? Itu binatang apa? Itu buaya kayak bapakmu itu. Iya kan? Boleh kita ke mall, boleh, tapi tempat-tempat orang soleh, silaturahim ke tempat orang soleh, atau peninggalan-peninggalan, ke makbaro aulia, boleh Pak. Jangan Anda hiburan melupakan peninggalan orang soleh. Ini pendidikan bagi kita. Iya, jangan lagi bawa ke kebun binatang Pak. Iya, yang apa yang dilihat kita nggak ada manfaatnya. Nanti lihat monyet, itu persis kayak wajah bapakmu itu ya. Nggak jauh beda ini. Kan begitu. Jadi boleh juga, bukan dilarang Anda jalan-jalan, boleh ke pantai, boleh ke tempat-tempat hiburan. Yang penting di situ bukan tempat maksiat, tetapi jangan dilupakan asar orang-orang soleh, peninggalan orang-orang soleh jangan ditinggalkan. Kalau mau, ya kan ini kan kita dekat masjid ini. Kalau mau kemana-mana, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, iktikaf, pahala kita. Setelah itu kita baru keluar, ya. Mudah-mudahan ketika kita masuk di masjid ini, kita dapat rahmat dari Allah, hajat kita kabul. Jangan amin dulu, lakuin dulu. Main amin-amin saja. Biar apa? Biar masjid gak sepi. Kita ini semangat bangun masjid. Ya semangat gak? Wah semangat. Cari donasi. Ya kan? Cari orang kaya. Cari yang mau beramal, yang bersedekah. Ketika masjidnya sudah bagus, harganya sudah nilainya 6M, 10M, kita gak semangat untuk memakmurkan masjid. Ini keliru. Semangat bangunnya boleh, tapi semangat ibadah harus. Apalagi sholat subuh Pak. Sholat subuh di masjid nggak kita ini Bu? Bu, kalau enggak ini ceramah sampai subuh saja biar kita sholat subuh di masjid. Tapi bukan saya yang ceramah, kasihkan orang ya, saya pulang aja. Loh, iya kan di masjid ini penting Pak. Iya, Anda kalau mau jalan, apalagi sebelahnya masjid, sholat tahiyatul masjid, iktikaf sebentar, ngaji 1 makro, jalan. Berapa menit sih Pak? Bu, iya, jangan kalau ke mall habis maghrib, adzan aja udah berangkat, kapan sholatnya kita Bu? Ayo semangat. Jangan semangatnya untuk bangun masjid saja, memakmurkan masjid, kita semangat juga. Setuju? Understand? Ngerti tak tadi Pak? Jadi ayo, ini masjid sudah bagus tempat kita. Bagus gak? Ya. Yang dibagusi sekarang ibadahnya. Enggak usah dibagusi lagi masjid, udah bagus. Ya kan? Fasilitas sudah bagus, ada AC-nya lagi. Enak, adem. Kalau zaman Nabi nggak ada masjid Pak, pakai AC Pak, udah panas. Tapi semangat mereka. Kita ini enak masjidnya, ada AC-nya lagi. Enak nggak Kiai? Adem Pak. Meskipun panas di luar, masuk masjid adem.
Pikiran kita panas, coba masuk masjid. Oh, dingin. Kenapa? Ibadahnya enak? Enggak, Beb, ada AC-nya. Jadi pelajaran bagi kita Isra Mi'raj ini adalah pelajaran hikmah. Ayo, ya, kalau ada waktu dengan keluarga pas libur, ya, Nabi Muhammad aja diajarkan Jibril untuk mengunjungi asar min asarus solihin, min asaril anbiya wal mursalin. Nabi diajari begitu. Jadi kalau nggak percaya asar, berarti harus ketemu malaikat Jibril loh, Pak. Bener nggak, Bu? Ada nggak percaya itu, Bu? Nggak percaya berkah. Ada nggak? Iya. Kalau berkat percaya. Berkat percaya nggak, Bu? Ada berkatnya nggak ini? Berarti karena berkat ini. Datang ke sini bukan karena berkat ya, Bu ya. Ikhlas, Bu ya. Ikhlas nggak? Perkara nanti dikasih berkat. Terima ya, Bu. Terima nggak, Bu? Wah, cerdas juga ini. Jangan Anda mentang-mentang ikhlas nanti dikasih berkat panitia, misalkan panitia ngasih berkat. Oh, enggak mau saya. Ikhlas. Kalau saya datang ke sini bukan karena berkat, Pak. Ngapain jauh-jauh datang Jakarta ke sini, Depok ke sini cari berkat, Pak? Di sana banyak berkat, Pak. Kan begitu. Tapi kalau dikasih berkat, ya diterima, Pak. Misalkan panitia ngasih berkat saya, ya dimasukkan mobil, Pak. Kalau nggak ada, ya minta kan itu. Minum kopi dulu ya. Aduh ya Allah. Ini kampung apa, Haji? Bungur. Mantep apa? Pahit, Bu. Main mantep aja, sok tahu dia nih. Pahit ini, Bu. Lanjut apa enggak ini? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi, kalau tempat-tempat peninggalan orang soleh ini luar biasa. Sama hukumnya seperti ini. Waktu Nabi Muhammad diberangkatkan, hendak di Isra Mi'rajkan, itu didatangin malaikat, Pak. Dibedah dulu, Pak, dadanya, dibersihkan. Loh, apa Nabi Muhammad gak bersih? Bersih, tapi dibersihkan. Dengan apa? Yang aneh begini, Pak, aneh ini. Jadi malaikat itu membawa tustun. Apa tustun itu ya? Wadah, mangkok begitu. Tetapi mereka bawa dari surga. Tustunnya ini, mangkoknya, untuk membelah, membersihkan hati Nabi Muhammad. Tidak membawa air, bawa mangkok kosong. Setelah sampai di hadapan Nabi, baru malaikat tadi mengambil air Zam-Zam. Loh, bukankah air di surga lebih mulia, Habib? Telaga Kautsar apa lebih mulia? Nah, Anda harus pelajari dulu. Ternyata air Zam-Zam ini di satu kitab kan begitu diterangkan, air Zam-Zam peringkat nomor 1. Peringkat nomor 2 baru telaga Kautsar. Yang ketiga, Nailul Misir. Apa Nailul Misir itu? Sungai Nil yang di Mesir sana. Pernah ke Mesir, Pak? Gak pernah kemana-mana ini. Kemana aja Anda ini? Nailul Mesir, Sungai Nil. Loh, kenapa jadi bagus, jadi berkah? Karena di situ, Pak, pernah Nabi Musa ketika lahir itu takut dibunuh Fir'aun, ditaruh situ, Pak. Apa itu namanya? Dihanyutkan di Sungai Mesir, di Sungai Nil tadi. Dan Sungai Nil ini, Pak, banyak nabi-nabi mengambil air dari situ, baik wudhu, baik mandi, maka air Sungai Nil jadi berkah. Yang ketiga itu. Yang keempat, ya sungai-sungai di antara kita ini, Pak. Sungai apa gini, Pak? Hah? Ciraram. Gak masuk sejarah ini, Pak. Ngarang sendiri namanya ini. Ada sungai yang terkenal di sini, apa itu? Sungai Cisadane.
Kenapa nggak Sungai Cisadane yang nomor 1 atau nomor 3 kok bisa mengalahkan Sungai Nil? Karena yang mandi di sana Pak, Sungai Cisadane apa sungai tadi apa tadi? Cirarap tadi, bukan Nabi Pak, Gatot yang mandi situ Pak. Sumiati, Dumadi, ya. Ya gak ada berkahnya Pak. Maka keberkahan ini perlu. Ya, cari keberkahan ini pelajaran kita ini Pak, cari keberkahan. Ya, kalau libur ke Cilongok, ziarah di sana Pak, Abuya Uji Turtusi, Abuya Dimyati, wah luar biasa Pak. Insya Allah Anda dapat keberkahan, hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Main amin saja, udah berangkat belum? Belum. Iya berangkat Pak ziarah, bukan ke yang meninggalnya kita tidak, tetap urusannya ke Allah, tapi nyambungnya wasilah Pak, perantara. Orang-orang kekasihnya Allah Pak, wali-walinya Allah Pak, itu yang akan menyampaikan hajat Anda kepada Allah, sehingga pulang kira-kira Pak, yang tadinya punya utang lunas. Amin, banyak utangnya ini. Repot ini, kampung kredit namanya nih. Paling kredit semua ya. Motor kredit nggak kita? Pinjol, bahaya sama Pak, jangan Pak. Panci kredit nggak Bu? Astagfirullahaladzim, panci Bu gak dibawa mati Bu. Ya mudah-mudahan lunas dah, ya. Lunas tapi ziarah dulu, silaturahmi dulu ke orang soleh, ngambil keberkahan. Kata orang ngalap barkah. Setuju? Kapan ke sana? Janji terus di sini nih. Janjinya janji palsu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai di mana tadi? Aduh. Cirarap. Aduh, Pak, nggak ada nama yang bagus lagi apa? Ganti. Ini ada suaminya nggak ini? Ada Bu? Oh ada ya? Berarti kuat ini suaminya ini. Boleh cerita Bu? Boleh? Tapi ya ini nasihat saja Bu. Jadi kalau wanita itu mohon maaf, kalau bisa jangan banyak bicara. Gak apa-apa Bu, sekarang bicara nanti diam Bu. Sekarang saya izinkan Bu, Ibu bicara bebas. Jangan tertekan Bu, hidup merdeka kita Bu ya. Suami ya Bu ya, kalau laki-laki ini istrinya cerewet, aduh Bu, repot Bu. Ini saya kasih contoh, ini ada kayak begini nih. Ada kayak begini, bener nih Bu, ini saya cerita di kampung saya, bukan di sini Bu. Ada wanita kayak ibu gini, suaminya Bu kawin 20 tahun, puyeng Bu. Cerewetnya begitu. Iya, salah cerewet, ya bener aja cerewet apalagi salah, cerewet. Akhirnya Pak, hati-hati Bu, mudah-mudahan suami ibu nggak melakukan ini Bu ya. Tahu-tahu diajak jalan-jalan Pak, ya tadi cari asar tadi Pak, cari berkah, tahu-tahu ketemu sumur apa? Sumur kuno ya Pak. Bu ini orang-orang udah tahu semua ini Bu, bukan saya ini. Saya teruskan ceritanya orang-orang ini. Tahu-tahu Pak, ini 20 tahun Pak, nggak kuat sudah Pak. Tahu-tahu ketemu sungai kuno tadi Pak, langsung dilempar Pak istrinya Pak. Ditaliin dulu dilempar. Dikasih pelajaran maksudnya Bu, bukan dibunuh, tidak, dikasih pelajaran. Iya, dengar dulu dong. Saya sekarang bicara Bu, iya. Sudah Pak, dibiarkan 2 jam. Perempuan tadi, nggak ada suaranya. Akhirnya kasihan suaminya tadi. Suaminya kasihan Bu. Wah sudahlah, sudah saya kasih pelajaran, saya masukkan sumur tua. Langsung ditarik lagi Pak. Ditarik berat Pak. Loh kok berat ini? Ini misalkan dia nariknya mungkin bebannya 50 kilo, ini kok jadi 150 kilo ini, berat Pak. Tapi ditarik Pak, kasihan.
Sampai di atas, ternyata istrinya tadi Pak dirangkul 2 jin Pak. Kiri kanannya ada jin. Perempuan tadi Pak, istri tadi ada jin kiri kanannya Pak. Langsung jinnya ngomong, ini istri kamu? Benar, kenapa katanya dia? Berapa tahun kamu beristri ini? 20 tahun. Luar biasa kuat kamu. Saya 2 jam aja sama istrimu gak kuat ini. Jangan kamu lempar lagi ke sumur ini. Makanya wanita ini kalau sini gak yakin saya taat sama suamimu Bu ya. Gak dikasih belanja diam aja Bu ya. Yang penting jangan banyak ngomong, doakan suami. Jangan diomeli, namanya orang ikhtiar masa diomelin. 1 hari nggak dikasih belanja, 2 hari sabar, ya 3 hari, seminggu Bu, kunci. Mana panitianya ini? Saya mengundurkan diri saja. Aduh, salah ngundang ini kita ya. Apa salah datang ini? Ya Allah. Alhamdulillah. Yang penting bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, bisa ketawa ini alhamdulillah Pak. Saya yakin kita ini punya pikiran nggak? Punya pikiran nggak kita ini? Sumpek sudah kita. Alhamdulillah kita bergembira di sini ya. Mudah-mudahan terus-menerus kita bergembira. Digembirakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut gak ini? Ini saya tanya jam-jam berapa Haji? Mohon maaf. Waduh malam ya. Emang Haji kenal? Gak kenal Haji Bu, ibu aja sok kenal. Ini kenapa panitia suruh duduk depan ini? Kenapa? Mana suaminya? Ngacung dah, ngacung mana suaminya? Enggak, pengen tahu saja saya, enggak apa-apa. Mana suaminya? Masya Allah. Aduh Bu, apa yang saya omongkan ini lupa semua ini. Ya Allah. Gara-gara cinta itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ini Pak disuruh berhenti ngambil berkah dari orang-orang soleh. Ya. Lanjut, ini saya potong aja. Ketika sampai di Masjid Aqsa, maka Nabi disambut oleh banyak para anbiya. Itu berarti Allah hendak menunjukkan keagungan atau makom yang paling tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ditunggu para anbiya wal mursalin, 124.000 nabi dan rasul menunggu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Maka di situ sholat. Yang jadi pemimpin, jadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus di Masjid Aqsa? Alladzi barakna haulahu. Ayatnya kan terus begitu. Yang kami berkahi, yang sekarang perang itu loh Pak. Pernah ke sana? Ke Masjid Aqsa? Ya pernah lihat di TV paling ya. Yang sekarang ribut sama Israel itu Pak, Masjid Aqsa. Kenapa di sana? Karena pertama kiblat kita Pak di Masjid Aqsa. Baru ada perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah merintahkan kita untuk memalingkan kiblat setelah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa? Nah, apa alasannya? Lima fihi minal asjar. Allah kasih keberkahan Masjidil Aqsa ini kata ulama lima fihi minal asjar karena di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang rindang, buah-buahan. Berarti di sana makmur, Pak. Ada yang mengatakan lima fihi min asaril anbiya wal mursalin. Di situ banyak para nabi hidup di Masjidil Aqsa, sekitar Masjidil Aqsa banyak dan meninggal kuburan para anbiya, para nabi-nabi dan rasul kebanyakan di Masjidil Aqsa. Maka di situ dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dekat dengan orang soleh, dengan ulama, dengan para wali-walinya Allah, pasti kita dapat keberkahan. Inilah hikmah Isra Mi'raj. Jadi yang ceramah ini Pak nggak kehabisan bahan, banyak Pak. Makanya saya katakan ceritanya ini nggak selesai-selesai. Maka saya potong-potong aja. Ya, lanjut nggak ini? Langsung aja deh. Kenapa Nabi Muhammad ketika dimi'rajkan ini sebetulnya nggak runtun Pak. Kalau runtun Pak nggak selesai-selesai Pak, kemana-mana nanti Pak. Ya, jadi saya potong yang intinya saja. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, dapat perintah oleh Allah untuk diberikan hadiah kepada kita. Apa itu? Yang tadi diterangkan, sholat 5 waktu. Allah berikan perintah pertama 50, turun jadi 45, turun jadi sampai 5 waktu. Tetapi di Quran dijelaskan, ya, ada yang mengatakan di dalam Quran, man ja'a bil hasanat falahu asru amsaluha. Siapa datang kebaikan maka pahalanya dikalikan 10. Jadi 5 ini tetap ganjarannya 50 kali. Kata Nabi Musa waktu itu kan berbincang dengan Musa, enggak kuat umatmu wahai Muhammad, minta lagi kekurangan dari Allah. Dari 50 sampai 45. Sampai 5, Nabi malu dengan Allah Pak. Kalau Nabi enggak malu Pak, wah, ya Allah, bagi umat saya sholat 5 waktu berat. Mungkin Allah bilang, ya sudah enggak usah sholat, los saja. Milih mana Pak? Sholat enggak sholat Pak? Nah, sholat itu begini, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sholatu minad-din liman zilatir roksi minal jasad. Nabi itu mengumpamakan begini, sholat itu diumpamakan kepala dengan jasad. Liman zilatir roksi minal jasad. Seperti badan kita. Kita punya kepala enggak ini? Punya kepala kan? Kalau enggak punya kepala, nakuti Anda ini. Wa kamal hayata liman la ra'salah. Bagaimana manusia hidup kalau enggak punya kepala? Enggak bisa hidup. Wa kadzalika la dina liman la sholatalah. Juga begitu, orang yang mengaku agama Islam kalau enggak sholat berarti bukan agama itu ibaratnya seperti itu. Sholat itu seperti kehidupan Pak, kepala dengan jasad. Mohon maaf ya, kalau Anda pincang kaki nggak punya kaki, bisa sholat nggak? Bisa kan? Nggak punya tangan, bisa nggak sholat? Nggak punya hidung, ada nggak punya hidung? Yang cacat bisa sholat nggak? Tapi kalau nggak punya kepala, bisa nggak Anda? Nggak bisa. Jadi ibaratnya sholat ini Pak seperti tubuh kita. Kalau Anda nggak sholat berarti Anda diukur jadi mati Pak. Loh Beb, kalau sakit boleh sholat. Misalkan nggak bisa bangun, sholat dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, misalkan punya bisul di pantat. Aduh nggak bisa Beb. Bisulnya juga belum apa? Bukan meletus. Meletus kayak gunung saja. Sholat dengan tidur menghadap ke kanan. Ya, kalau udah sakit tidur, sholat menghadap ke kiblat. Kalau nggak kuat Beb, sholat dengan isyarat saja, misalkan Allahu Akbar tangan kita saja. Kalau masih nggak kuat Beb, pakai kedipan mata. Nah, misalkan Allahu Akbar ngedip. Kalau nggak masih kuat Beb, sholat dalam hati. Kalau nggak kuat Beb, ya sudah dikuburkan saja, berarti mati. Jadi sholat itu seperti tubuh Pak. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi mohon maaf, ya. Sholat ini adalah tiang agama Pak. As-sholatu, hafal nggak Pak? Itu pelajaran SD Pak. Ini tidak ada yang hafal ini. Nggak ada yang pernah ngaji apa?
Tuh, Haji Nana pengusaha bisa. Anda yang nggak sibuk nggak bisa, aneh Anda ini. Sholat itu adalah tiang agama. Fakat agomadin. Barang siapa mendirikan sholat, maka mendirikan agamanya. Wa man tarakaha fakat hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat, maka menghancurkan agamanya. Berarti hidup Anda hancur, identitas Anda hancur. Sholat ini jangan ditinggal. Sakit tetap sholat. Nabi saja sakit tetap sholat. Bahkan ketika Nabi sakit, ketika mau meninggal, itu sholat dibopong Pak, tetap pingin berjamaah, nggak mau sendiri lagi. Usahakan sholat berjamaah, apalagi samping masjid, kiri kanan masjid, jiron masjid, tetangga masjid, ya kan banyak ini sekelilingnya rumah-rumah ini. Maka dikatakan kurang sempurna sholat Anda apabila tetangga masjid la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini masjid Pak. Tidak dikatakan sempurna sholat seseorang apabila tetangganya masjid tidak sholat di masjid, kurang sempurna. Ya, ramaikan masjid, sholat di masjid berjamaah. Kalau yang lain mungkin karena sakit, ya ibadah yang lain misalkan puasa Pak, bisa min ayyamin ukhor, diganti hari yang lain. Tapi kalau sholat gak bisa Pak. Zakat perintah ini boleh, Anda gak mampu, apa yang mau dizakati boleh ditinggalkan. Haji yang gak mampu, yang gak usah haji, cukup sholat Jumat seperti hajinya Fugara. Iya, manistato alaihi sabila, yang mampu saja. Tapi kalau sholat mampu nggak mampu, tetap nggak boleh meninggalkan sholat. Dan sholat ini identitas orang muslim. Kalau puasa mungkin agama lain ada, puasa. Anda pernah ke Bali nggak? Astagfirullahaladzim. Mesir nggak tahu, di Masjidil Haram nggak tahu, Bali tahu Pak. Dekat Caci Kupa sana loh Pak, miring ke kanan dikit Bali sudah. Bali itu Pak ada puasanya, apa? Nyepi. Itu puasanya orang Bali Pak. Bedanya puasa kita kan pakai berbuka, ada jamnya, ada sahurnya. Kalau mereka puasanya mulai jam 6 pagi Pak, sampai besok jam 6 pagi puasa, nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, bahkan lampu listrik cahaya harus dimatikan. Saking hebatnya, kalau sudah nyepi itu bandara saja tutup Pak. Bahkan sampai kentutnya gak boleh dengar Bu. Istilahnya begitu. Maka saya katakan kalau ibadah yang lain ada di agama-agama lain, sholat tidak ada. Haji ada Pak. Orang-orang Nasrani kalau istilah haji ke sana Pak, ke Roma, ke Paulus Yohanes itu. Datang ke sana, ketemu nabinya katanya. Lihat keyakinan mereka. Zakat, oh kalau zakat begini mereka Pak. Anda pernah masuk gereja? Orang gereja itu Pak, kalau pastornya sudah memerintahkan hari ini, ayo kita sedekah, misalkan Pak, iya, yang bawa duit keluarkan semua duitnya Pak. Duitnya dikeluarkan. Misalkan nggak bawa duit Pak, kayak ibu-ibu ini ada cincin emas, dilepas Pak cincinnya Mas Pak. Kalungnya dilepas. Luar biasa. Tadi kan kita diajak sedekah sama Kiai tadi. Sedekah enggak kita? Sedekah enggak? Berapa? Coba saya tanya ini jujur, enggak boleh bohong ya. Jujur ini masjid ini Pak, boleh bohong Pak. Ini Isra Mi'raj enggak boleh bohong ya. Ini enggak ada tim keamanan jadi. Bukan mau tahu Bu, urusan ibu mau nyumbang berapa. Cuman saya tanya, misalkan yang sok tahu ini ibu belum tahu pertanyaan saya udah dijawab. Ini nanti kalau Isra Mi'raj tadi saya nggak mau datang dah. Kalau ibu nggak ada saya mau datang. Aduh, puyeng akhirnya ini. Udahlah saya sedikit lagi aja deh.
Kalau enggak ini bisa darah tinggi, Pak. Repot ini ya. Kalau ada misalkan uang merah, uang biru, uang hijau, uang coklat, kira-kira kalau diajak tadi kita pilih yang mana, Pak? Hah? Yang kita keluarkan yang mana? 2000? 2000 minta surga. Enak bener emang surga 2000 harganya. Kalau 2000 saya borong. Gak bisa, sedekah yang banyak. Masa kalah dengan orang-orang, mohon maaf, dengan agama lain. Wah, luar biasa kalau di gereja pasturnya ngomong, sekarang kita bersedekah. Langsung, Pak. Gak ada duit, jam tangannya kalau laki-laki dicopot. Kalungnya dicopot. Ibu tadi punya cincin gak, Bu? Dicopot gak tadi? Repot ini, Pak, ya. Sama manusia bayang-bayang ini. Astagfirullahaladzim. Begitu mereka. Nah, sholat ini nggak ada di agama lain. Pengecualian khusus menjadi identitas orang Islam. Jadi kalau Anda nggak sholat, bukan dikatakan Islam. Islamnya Islam KTP. Ya, karena ini Pak, sholat itu perintahnya langsung dari Allah. Kalau perintah puasa, Allah nggak langsung manggil Nabi Muhammad, Pak. Manggil Jibril sudah disampaikan kepada Muhammad. Perintah zakat begitu, tapi perintah sholat ini Nabi Muhammad diundang, Pak, dihormati Nabi Muhammad, Pak, di batas ke Sidratul Muntaha, diundang oleh Allah, Pak, disenangkan oleh Allah, digembirakan, lalu diberikan perintah sama Allah, Pak. Berarti sholat ini perintah khusus bagi kita semuanya. Jadi jangan tinggalkan. Sholat, ya. Puasa kan itu ibadah-ibadah kita, identitas kita. Sholat enggak, puasa enggak kita. Entar lagi puasa ini, Rajab ini, puasa sunnah. Entar lagi Ramadan. Iya, ibadah Jumatan enggak. Ya kan, kita ini kan repot kadang males ini. Tapi kalau giliran Lebaran paling depan kita. Ada enggak ini? Enggak puasa, iya, enggak ikut puasa, tapi Lebaran paling sibuk. Ada enggak? Itu kalau istilah di daerah saya ini, Bu, ngerti nih, sama dengan kuda nggak pakai celana, Bu. Puasa nggak puasa, tapi kalau Lebaran ribut lah, baju baru, pulang kampung. Nah, ini bukan dikatakan orang yang meninggalkan kewajiban. Mudah-mudahan kita semuanya semangat melakukan ibadah, terutama ibadah sholat, dan insya Allah ibadah-ibadah yang lain, yang dimana ibadah itu mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Terakhir, udah terakhir aja. Bukan saya takut sama ibu itu, Pak, enggak, Pak. Capek telinga saya. Saya nggak ada takut, Pak. Terakhir, Pak, ketika Nabi Muhammad sudah diajak sampai ke langit 7, dikawal oleh malaikat Jibril, ketika mau naik lagi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, masa sih berangkatnya bareng, masa sekarang nggak mau bareng? Sahabat meninggalkan sahabat. Orang yang dicintai ditinggal orang yang mencintai. Apa kata Jibril? Sesungguhnya wahai Muhammad, kalau saya melangkah satu langkah lagi, maka saya akan terbakar. Nggak kuat. Berarti malaikat Jibril masih makomnya kalah dengan Nabi Muhammad. Kata Jibril, makom kita ini berbeda wahai Nabi Muhammad. Makom saya cukup di sini. Kalau Anda, makom Anda sampai terus ke atas, sampai terus ke atas. Kalau makom saya sampai di sini. Maka ketika Nabi Muhammad bingung, Allah menciptakan malaikat, Pak, untuk menjadi teman Nabi Muhammad. Diciptakan malaikat tadi untuk mengawal, seperti Sayyidina Abu Bakar wajahnya waktu, Pak. Itu ceritanya begitu, kata ulama begitu.
Maka ketika diciptakan seperti Sayyidina Abu Bakar, pantas pas Pak. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, yang beriman, yang percaya dengan cerita Isra dan Mi'raj, bahkan yang beriman sebelum Isra dan Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar, maka dipanggil As-Siddiq, orang yang jujur. Ketika diajak nggak kuat Pak. Wa ma minna illa lahu maqamun maklum, kata Jibril. Masing-masing kita wahai Muhammad punya makom sendiri-sendiri. Makanya jangan iri Pak. Yang dibawa ini, iya, makom Anda sudah dapat kue saja. Iya kan? Kalau kiai, ya dapat macam-macam. Saya duduk di sini Pak. Karena makomnya beda. Coba dah Anda coba. Tahu-tahu Anda kemana? Ke panggung ini. Marah panitia Pak. Coba jalan saja sini. Karena makomnya nggak boleh diiri Pak. Malaikat saja nggak iri dengan Nabi Muhammad Pak. Padahal yang mengantarkan ini Pak, yang ngundang ikut. Tetapi karena makomnya tadi kalah, maka dia tahu diri Pak, ngerti. Saya ini makomnya cuma segini. Jadi nggak boleh kita iri dengan orang kaya, ya, iri dengan orang yang punya jabatan, iri dengan ulama, nggak boleh. Sudah punya makom masing-masing. Wah enak itu ulama, di mana-mana dijemput, pulang dikasih duit, dikasih berkat lagi. Ya mau gak dikasih duit gimana Pak, bicara kayak begini berjam-jam Pak, pakai ilmu lagi. Ya kan, masa panitianya tega, sudah pulang saja, lah repot ini. Kan begitu. Karena tahu diri kita Pak, masing-masing punya makom. Mungkin Anda Allah berikan kelebihan. Saya nggak punya kelebihan, mungkin Anda punya kelebihan. Semua punya macam-macam makom Pak. Jadi nggak boleh diiri. Iya kan? Anda yang sekarang misalkan laki-laki kuat, oh saya istri saya 3, wah makom Anda kuat. Berarti Anda laki-laki sejati. Ada yang saya nggak kuat Beb 1, nah nggak bisa diiri makomnya. Oh saya kawin ribut terus, inti nggak bisa kawin lagi, inti nggak punya makom untuk kawin lagi. Ya, oh istri saya cerewet Beb, nah itu makom inti sudah ketemu istri yang cerewet, udah terima saja, sabar. Kalau enggak ya gantikan lagi, gak repot kan? Kan dunia ini pilihan. Anda boleh milih gak? Merdeka kita Pak, nggak cocok ganti Pak. Betul nggak? Tapi jangan, sabar saja Pak. Mungkin ya yang cerewet tadi Pak ngerezekeni, kata orang Jawa. Iya Bu. Iyanya nggak enak Pak. Ya kata dia. Udah nggak noleh sana saya dah. Ngadep sana aja Bu. Ya. Ya Allah. Ini tadi saya meriang Pak. Berangkat tadi meriang, benar tadi Pak. Nggak semangat begitu Pak. Di sini saya bisa berkeringat ini Pak. Alhamdulillah nih Pak. Sehat ketemu orang-orang kayak begini nih Pak. Jadi kalau sakit nggak perlu dokter dah ya, perlu orang-orang seperti anda ini Pak. Ketika Nabi Muhammad Pak sudah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu memandang Pak, ada pandangan yang luar biasa. Ini penutup ini. Ra'aitu fi lailatul mi'raj rajulun mughayyabun binuri arsillah, kata Nabi Muhammad. Di malam saya dimi'rajkan itu, saya melihat pandangan ada sekelompok manusia, di mana manusia tadi diliputi oleh cahaya arsy-Nya Allah. Wah luar biasa Pak. Nikmat sekali Pak, kelompok manusia tadi. Maka Nabi Muhammad heran. Maka bertanya kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man huwa?" Siapa dia? Ammalakun mugarrabun au nabiyyun mursal. Apakah itu malaikat-malaikatmu ya Allah, atau para anbiya, atau para nabi dan rasul? La, kata Allah, tidak. Bal huwa ummatak ya Muhammad. Tetapi itu mereka yang sudah diliputi oleh arsy-Nya Allah adalah umatmu. Maka Nabi Muhammad tanya, apa yang dilakukan umatku sehingga makomnya seperti itu, kedudukan seperti itu? Maka kata Allah, ada 3. Yang pertama,
rajulun rajulun lisanun radbun min dzikrillah. Laki-laki atau seseorang umatmu yang mulutnya, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Meskipun masih hidup, dia sudah punya pangkat di arasnya Allah. Maka kalau zikir ini penting, Pak. Zikir enggak kita? Zikir, sholawat, tadi diajak sholawat sama guru kita. Jangan disepelekan, Pak. Nabi Muhammad mandang ini, Pak. Ini orang-orang dapat makom seperti itu. Karena apa? Mulutnya selalu berzikir. Yang kedua, nah ini kita sekarang. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang manusia dari hambamu yang hatinya selalu ingin datang ke masjid. Jadi yang suka datang ke masjid, Pak, makomnya sudah di nur arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika nanti aja dah kalau ngundang lagi, itu pun kalau saya mau datang ya. Dua saja dah, ya. Zikir sama ke masjid karena ini saling berkaitan. Ya. Jadi udah, Pak, jangan dilihat, Pak, lah. Mandang saya aja. Ya. Emang repot, Pak. Allah itu, maka Nabi Muhammad itu pernah, Pak, dinampakkan, Pak. Ini siapa sih? Oh, ini Nabi Adam. Iya kan? Oh, Nabi Adam ya. Iya, kalau Nabi Adam itu ketika Nabi Mi'raj itu, kalau Nabi Adam tugasnya cuma duduk saja, noleh kanan, noleh kiri. Kalau noleh kanan, dia mengatakan khairun, ya, ruhun thayyibah kharajat min jasadit thayyib. Noleh kanan, Pak. Kalau noleh kiri, nah ini, Pak. Saya nggak noleh tapi nggak begini saja dah. Ufin, celaka. Loh, ini Pak, cerita nih, Pak. Celaka. Ruhun khabisat kharajat min jasadil khabis. Kata Nabi Adam, kalau lihat kanan dia gembira, lihat anak cucunya tadi ibadah terus mati, keluar dari rohnya kebaikan, Nabi Adam gembira. Noleh kiri, celaka, kata dia. Bukan nyindir, Bu, memang kiri, bukan di kiri. Kesinggungan ternyata dia ya. Celaka, ruh orang-orang jelek keluar daripada jasad orang yang jelek. Maka ini bahaya. Nabi Adam langsung sedih, nangis, mikirkan umatnya. Mudah-mudahan kita yang sebelah kanan saja. Ya, Nabi Adam, Pak. Ini yang bicara nenek moyang kita. Kita kan dari Nabi Adam, Pak. Nabi Adam itu ceritakan, Pak, tingginya 60 dirok, 27 meter. Masjid ini kurang tinggi, Pak. 27 meter Nabi Adam, Pak. Adam min adamil ard ai auturabiha. Nabi Adam ini dari debu tanah, Pak. Makanya kita ini dari tanah, Pak. Coba Anda meskipun mandi berkali-kali, digosok tubuh kita, keluar apa itu, bolot nggak? Dagi, iya. Karena kita dari tanah. Dari tanah, min solsolin, min hamaim, masnun. Dari tanah yang pertama lembut dikeraskan. Terus di situ dicampur, Pak Tanyaman. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Kebetulan, Pak, kalau yang merah orang-orang Eropa. Oh, ganteng-ganteng wajahnya merah. Karena ada campurannya, Pak. Yang putih kayak saya begini mungkin ya. Yang hitam kayak depan-depan hitam. Tapi ya, ini penutup, Pak. Yang hitam jangan putus asa. Kata Ibnu Arabi, orang yang kulitnya hitam ini, Pak, gak bisa disantet. Lo bener, Bu. Lo ini Ibnu Arabi yang ngomong. Jadi orang yang hitam ini kulitnya ini, jangan putus asa Anda. Gak kena sihir Anda. Kenapa? Mungkin sihirnya gak kelihatan, meleset begitu, Pak. Ya sudah ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kira cukup.
Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bagi kita. Ya, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita. Ya, dan insya Allah kita semakin semangat ibadah kepada Allah, semangat sholat, apalagi berjamaah. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi manusia yang sukses dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dalam acara ini, yang ikut acara ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah cabut, Allah angkat penyakitnya, jadikan kita sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Dan insya Allah yang kemarin mohon maaf yang lagi gak gembira, mudah-mudahan hari ini hatinya bergembira. Amin ya rabbal. Yang rezekinya lagi sedikit, lagi mampet, mudah-mudahan berkat acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang banyak, yang berkah, yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salihah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma jal jama'ana hadzal jamal marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah. Wala tajal fina wala ma'na syaqiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.